Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, sebuah video tawuran pelajar di Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Menghindari tawuran meluas, polisi mengamankan para pelaku untuk dibina dan memanggil orang tua para pelajar tersebut. Aksi tawuran para pelajar SMP di Kecamatan Pamanukan, Subang ini viral di media sosial. Pelajar saling berkelahi, bahkan beberapa di antaranya sampai jatuh ke sungai. Untuk menghindari aksi tawuran meluas, Polsek Pamanukan mengamankan sebanyak 10 orang pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Polisi juga mengamankan sebuah celurit yang digunakan pelaku dalam aksi tawuran. Sejumlah pengemudi ojek online kabur menghindari razia parkir liar di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Sementara itu, juru parkir liar di kawasan Tanah Abang panik mengevakuasi sepeda motor pengunjung saat petugas datang ke lokasi. Sejumlah pengemudi ojek online ini kabur saat petugas Dinas Perhubungan mendatangi kawasan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi. Petugas hendak menertibkan para pengendara yang parkir liar di tepi jalan. Sementara di kawasan Tanah Abang, sejumlah juru parkir liar panik mengevakuasi sepeda motor milik pengunjung yang parkir di lokasi ilegal. Petugas lalu menyita sepeda motor yang parkir liar karena dinilai memperparah kemacetan. Mau milih di jalanan dong? Ya, Pak, ongkos 8.800 nih. Apa bisa lebih mudah apa gimana, Bang? Kagak, ongkosnya 8.800. Nama Tuh. saya, Bang, nama. 8.800 kalau parkir saya ruginya kalau lewat. Kita juga memberikan himbauan untuk parkir atau berpangkal pada tempatnya yang sudah resmi. Karena tadi sudah jelas-jelas di tikungan banyak sekali kendaraan roda 2 berpangkal tidak pada tempatnya karena akan menyebabkan kemacetan. Belasan kendaraan yang terjaring razia dievakuasi ke kantor Sudit Perhubungan. Pengendara dikenakan sanksi denda maksimal Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masa petani sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit menggeruduk salah satu kantor perusahaan minyak goreng terbesar di Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Masa mengeluhkan lambannya tata kelola sawit sehingga menimbulkan monopoli. Para petani kelapa sawit dari 20 kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar berunjuk rasa di depan kantor pusat sebuah perusahaan minyak goreng di tanah air di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Selasa siang. Masa petani mengeluhkan lambannya tata kelola sawit. Akibat kelambanan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terjadi, terutama dalam program mandatori biodiesel, sehingga merugikan petani sawit di daerah. Selain menggeruduk perusahaan minyak sawit, masa juga berunjuk rasa di kantor KPPU. Kita duduk dan hadir di sini itu untuk meminta Wilmar itu berubah sikapnya atas praktek-praktek kotor yang dia lakukan di dalam industri kelapa sawit. Puluhan keluarga korban penembakan oleh 3 polisi berunjuk rasa di depan Rumah Sakit Bayangkara, Medan, Sumatera Utara. Setelah diotopsi, pihak Polres bertaksiah ke rumah duka. Puluhan warga Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan pintu masuk Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Saya lagi kerja ya, saya akan tembak sampai jebol. Di tengah unjuk rasa, adik korban Jumiati meronta-ronta berusaha menerobos masuk ke rumah sakit meminta keadilan atas peristiwa penembakan yang menimpa korban IN oleh 3 orang anggota Polres Belawan. Keluarga korban meminta kepolisian dan pihak rumah sakit mengeluarkan jenazah korban untuk segera dibawa ke rumah duka usai diautopsi. Saya mau nuntut keadilan, Pak. Ayah saya ditembak sampai jebol lehernya, Pak. Ditembak leher saya sampai jebol, habis itu polisinya lari. Ya. Habis itu polisinya lari, Pak. Jebol leher saya sampai meninggal, Pak. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum tidak jauh dari kediaman korban. Ya, hal ini kita lakukan mengingat kita juga adalah manusia biasa, ya, sehingga kami melakukan melayat
ataupun takziah ke rumah duka. Sebelumnya, 3 orang polisi Polres Belawan menembak IN di bagian leher hingga tewas di Pekanlabuhan, Kota Medan. Korban diduga merupakan pengedar narkoba yang sempat berupaya melarikan diri dalam pengejaran polisi dan membuang barang bukti berupa sabu seberat 20 gram. Saat tertangkap sempat terjadi perkelahian hingga perampasan senjata berujung dengan penembakan korban. Namun ketiga anggota polisi tersebut melarikan diri usai menembak korban hingga tewas. Rekaman CCTV dari salah satu rumah warga terlihat 3 petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan ada di TKP Jalan Komodo Laut Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Setelah penembakan terjadi, seorang petugas kepolisian mengajak 2 orang rekannya kabur dari lokasi penembakan. 2 petugas polisi lainnya berlari dengan kondisi tangan kiri bersih darah dan membawa jaket dan sepatu. Sementara itu, dalam video amatir yang diabadikan kerabat korban, terlihat seorang polisi masuk mobil dan kabur ke arah Pelabuhan Belawan. Abang korban penembakan mengatakan saat peristiwa penangkapan adiknya, korban sempat meronta saat ditangkap polisi. Pistol polisi yang mengarah ke leher korban kemudian meletus dan melukai korban. Jokowi, ayah saya tewas ditembak polisi. Korban yang masih dalam kondisi sadar sempat meminta bantuan warga sebelum meninggal dunia. Korban ini saya nggak tahunya gini, pokoknya tadi pas di sini, tiba-tiba datanglah orang ini. Nah, si Mamorani meeting dia, si Rudi si Mamorani meeting dia, jadi merontak. Nah, merontak dia. Jadi entah kemana, terpeletuk lah itu pistol itu. Ke arah si Nasib ini. Terpeletuk. Di daerah mana, Bang? Daerah sini, kena leher. Terus langsung meninggal di tempat. Terkapar dari situ, lari sebentar terkapar dari situ jatuh. Kami bawa ke rumah sakit. Kini keluarga menuntut keadilan atas tewasnya korban yang ditembak polisi. Sepasang kekasih yang menjalankan praktik prostitusi secara online di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Sang muncikari tega menjual kekasihnya yang tengah hamil 6 bulan demi biaya melahirkan. Setelah mendapat informasi adanya praktik prostitusi online di salah satu penginapan di wilayah Dobi, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tim Opsnal Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dengan menciduk seorang pria berinisial YG usia 21 tahun yang diduga sebagai mucikari. Polisi juga menangkap seorang wanita berinisial AN berusia 20 tahun yang diduga sebagai PSK di penginapan tersebut. Mirisnya, AN yang merupakan pacar pelaku ini tengah hamil 6 bulan. Kepada polisi, AN mengaku mau dijadikan PSK oleh pacarnya lantaran butuh uang untuk biaya melahirkan. Saat kami sampai di lokasi itu untuk si pelaku sedang mengadakan transaksi dengan salah satu tamunya. Kami langsung meluncur ke lokasi dan melakukan penggerebekan kepada pelaku tersebut yang sudah standby dengan tamunya di dalam satu buah kamar di suatu penginapan. Atas perbuatan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Prostitusi dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Indra Kents 10 tahun penjara atas penipuan robot trading binomo. Namun para korban kecewa karena seluruh aset Indra Kents disita negara bukan dikembalikan kepada korban. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kusuma alias Indra Kents oleh KPK dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Crazy Rich Medan, Indra Kents divonis 10 tahun penjara. Indra terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Indra terbukti mengajak 144 orang korban untuk trading sekaligus menipu mereka hingga seluruh korban merugi 43 miliar rupiah. Namun majelis hakim memerintahkan seluruh harta kekayaan terdakwa berupa barang mewah disita untuk negara atau tidak dikembalikan kepada korban. Akibat keputusan itu, para korban kecewa karena harta mereka tidak dikembalikan dan meminta jaksa penuntut umum melakukan banding. Kami meminta hak kami dikembalikan. Kembalikan. Kami
tidak setuju. Kami protes keputusan hakim hari ini. Ya. Kenapa beda dengan aplikator lain? Tidak ada sedikit pun di sana untuk korban. Udah ada permainan Fakari di sana gimana? Permainan apa lagi yang ada? Ya, kami meminta hak korban harus dikembalikan. Pertimbangan majelis hakim menyita seluruh harta kekayaan Indra Kents karena para korban dinilai melakukan perjudian dengan menaruh uangnya dan mengharapkan keuntungan. Harta hasil kejahatan dapat kembali kepada korban jika korban mengajukan banding atau kasasi. Apakah barang bukti itu bisa beralih atau dikembalikan kepada terdakwa atau tidak? Itu kan di dalam perkara ini, dalam putusan ini kan baru putusan tingkat pertama. Masih ada upaya hukum banding, dan terhadap hukum banding itu masih ada upaya hukum kasasi kan. Sepanjang mungkin dari penuntut umum melakukan banding, kemudian pengadilan tinggi menyatakan bahwa barang bukti dikembalikan kepada para korban, bisa saja. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni kurungan penjara selama 15 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan menyetujui mengangkat Sufmi Dasko Ahmad sebagai komisaris utama. Dalam rapat tersebut juga membahas persetujuan pemegang saham untuk perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. PT MNC Digital Entertainment Tbk gelar RUPSLB dengan para pemegang saham di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Para pemegang saham setuju mengangkat Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan serta menyetujui pengangkatan Nur Singh sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan. RUPSLB tersebut juga menyetujui keputusan perseroan dalam melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu PMH METD dengan menerbitkan 1.258.884.000 saham. RUPSLB juga menyetujui keputusan perseroan dalam penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu alias PMTH METD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 saham yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyelenggaraan RUPSLB Perseroan. Yang ingin saya garis bawahi, ke depan semua unit yang ada di dalam MNC Digital akan dikembangkan, namun khususnya e-sport, game, kemudian music, travel, dan RCT Plus, Vision Plus akan diharapkan dikembangkan ke luar negeri. Karena dengan berbasis internet, pasarnya bukan Indonesia saja, tapi juga bisa menembus pasar dunia dan nanti fokusnya akan difokuskan di Asia. PT MNC Digital Entertainment Tbk memiliki ribuan konten dan fokus pada produksi, pengembangan, dan distribusi konten IP terbaik dalam berbagai format untuk semua platform MNC Media. Selain itu juga, PT MNC Digital Entertainment Tbk memproduksi 6.000 jam konten setiap tahunnya dan memegang hak 300.000 jam konten digital milik MNC Group. Dari Jakarta, Dilami Aulia Laksana, iNews melaporkan. Berbagai macam cara dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada pasien kanker, salah satunya dengan aksi donasi rambut. Kegiatan ini bahkan berhasil memecahkan rekor muri untuk kategori donasi rambut terbanyak secara estafet. Yayasan Kanker Indonesia bersama MNC Peduli dan Lifebuoy menggelar aksi donasi rambut bagi pasien kanker. Semua rambut yang berhasil dikumpulkan nantinya akan disalurkan GKI secara merata pada mereka yang membutuhkan dalam bentuk wig yang sudah siap pakai. Kampanye berbagi kebaikan adalah kampanye yang sudah dilakukan Lifebuoy sejak bulan Juni 2022 kemarin berupa penggalangan donasi rambut untuk kita sumbangkan berupa wig ke Yayasan Kanker Indonesia. Sementara itu, Ketua MNC Peduli menilai kegiatan donasi rambut ini di luar dugaan. Antusias donatur yang luar biasa menjadi tanda bahwa kepedulian masyarakat terhadap pasien kanker sangat tinggi.
Ini sangat besar gitu. Jadi yang awalnya kita targetkan sekitar 1.000-1.500 peserta, sudah melebihi 2.000 peserta di 3 lokasi, di Kebonjeruk, di Kedoya, dan juga di... Dukungan masyarakat melalui kegiatan donasi rambut oleh Lifebuoy dan MNC Peduli ini juga menjadi sebuah cara untuk membangkitkan kepekaan sosial dan nilai-nilai kebaikan, terutama bagi para pasien kanker. Ya, ini suatu kegiatan yang spektakuler ya, luar biasa, cemerlang. Bagaimana dengan cara yang sederhana, membangkitkan kepedulian masyarakat untuk berdonasi. Jadi artinya donasi rambut untuk dibuat wig. Dengan jumlah peserta donasi rambut yang membludak hingga 2.028 orang dan melebihi target awal 1.500 orang, maka kegiatan donasi rambut yang juga didukung oleh headquarter ini berhasil mendapatkan rekor muri untuk kategori donasi rambut terbanyak secara estafet. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, iNews melaporkan. Pemimpin negara anggota G20 dan delegasi disajikan pertunjukan kesenian tradisional Nusantara saat menggelar ataupun mengikuti gala dinner di Garuda Wisnu Kencana. Informasinya sesaat lagi.